Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأهباء الأعزاء رحمكم الله، وأخص بالذكر صاحب الفضيلة سيد الوالد الحبيب Husain As-Saggaf, begitu juga pimpinan majlis daripada Nurul Habib sebagai tuan rumah sekaligus yang menjadi wasilah berkumpulnya kita dalam peringatan Maulid malam hari ini, Habibina al-Mahbub Al-Habib Ali bin Husain As-Saggaf beserta keluarga besar. Begitu juga orang tua kita yang sudah dalam perjalanan hadir, Sayyid Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu juga yang nanti akan hadir para habaib Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, dan seluruh para habaib yang sudah hadir maupun yang akan hadir. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kepada para panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara peringatan Maulid di malam hari ini. Mudah-mudahan seluruhnya yang memberikan sumbangsi atas terlaksana dan suksesnya peringatan Maulid malam hari ini, mudah-mudahan segala jerih payahnya mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita dalam peringatan Maulid di malam hari ini mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang punya usaha diberkahi, yang punya hajat dikabulkan, yang belum dapat jodoh dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihah, yang sudah mendapatkan keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini sama kita berkumpul dalam rangka memperingati hari lahirnya makhluk mulia
hari lahirnya sosok manusia yang agung, yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Agung, di mana di dalam menelaah, memahami sejarah merupakan satu motivasi yang tidak pernah dibatasi oleh para salafun saleh. Saudara, terbukti seperti halnya saat ini. Saat ini kita sudah masuk Jumadil Awal, betul? Sekarang tanggal berapa ya? Coba kalau tanggal Masehinya sekarang tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Kalau Hijriyahnya tanggal berapa? Oh, beranganga lu pada. Kalau Hijriyah pada nggak bisa jawab, tapi kalau Masehi bisa jawab. Tahu nggak Masehi itu siapa yang buat? Masehi itu yang pertama kali mencetusnya adalah seorang teolog Kristen yang membuat penanggalan, kemudian disempurnakan karena mengikuti peredaran matahari. Kemudian di masa Julius Caesar dilengkapi menjadi 12 bulan, sehingga penanggalan tersebut diadopsi oleh kerajaan Romawi. Makanya bulan-bulannya memiliki bulan-bulan penanggalan nama-nama dewa Yunani kuno. Contoh, bulan Januari diambil dari dewa Janus, Februari dari dewa Februarius. Kenapa saya perlu ingatkan ini, saudara? Coba tanyakan umat Islam saat ini, kalau ditanya tanggal lahirnya, jawabnya pakai Masehi atau pakai Hijri? Jawab yang kompak. Kalau sekarang ditanya satu persatu nih, tanggal lahirnya, jawabnya pakai Hijri atau Masehi? Pakai Hijri atau Masehi? Ini yang Allah sudah ingatkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya Allah sudah ingatkan, walan tarda ankal yahud, bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kecuali sampai umat Islam, orang-orang yang beriman, mengikuti langkah-langkah mereka. Di mana Allah mengatakan wala tattabi' millatahum, Allah enggak mengatakan dinahum, akan tetapi millatahum. Wa makna millah asmal wa am minal makna din. Makna millah bukan sekedar agama, tapi cara hidup, kalender, pola makan, pola minum, pola kehidupan, mengikuti apa yang dicanangkan oleh Yahudi dan Nasrani. Berarti saya mau tanya, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran saat ini sudah terjadi atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah, saudara. Saya mau tanya, firman Allah itu mungkin benar atau pasti benar? Jawab yang kompak, yang di sini yang hadir. Saya mau tanya, firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau pasti benar? Yakin dengan firman Allah? Percaya dengan firman Allah? Takbir! Allah udah kasih tahu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lu pada enggak fokus. Bisa fokus enggak? Biarin petasan-petasan yang kemari fokus. Setuju? Ana doain yang fokus mudah-mudahan berkah. Rezekinya banyak, ilmunya manfaat. Amin ya rabbal. Yang enggak kebalikannya. Amin dong lu. Amin. Amin. Enggak amin mau bercanda lu ya? Amin. Amin. Ya Rabbal. Awas lu enggak fokus kena doa kebalikannya itu. Tadi saya ingatkan, sekarang sudah masuk Jumadil Ula. Sudah masuk tanggal 17 Jumadil Ula. Artinya apa? Berarti udah lewat Rabiul Awal, udah lewat Rabiul Tsani, udah masuk Jumadil Ula, udah 2 bulan lebih sudah. Tapi saya mau tanya, di mana-mana peringatan Maulid masih banyak atau tidak? Masih banyak atau tidak? Masih banyak, saudara. Pertanyaannya, kok bisa? Habaib kita biar kata udah lewat Rabiul Awal, tapi di mana-mana masih mengadakan peringatan Maulid, masih meninggikan dan menumbuhkan daripada munasabah. Inilah yang Habib Abu Bakar Al-Adani pernah mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan bahwasanya dinul munasabah, agama kita, agama Islam ini agama yang dapat dirawat dengan merawat munasabah, mengingatkan umat dengan banyaknya munasabah, baik munasabah yang berkaitan dengan sejarah para anbiya, wabil khusus
munasabah yang berkaitan tentang sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Abu Bakar Adani mengatakan apa? Bahwasanya dengan menelaah munasabah itu adalah merupakan khairu ba'ithin ilmiyin wa amali, sebaik-baiknya motivasi yang bersifat ilmi, bersifat ilmu, wa amali, yang bersifat amal. Untuk apa? Yagrisu fahma izzatillah wa rasulih, untuk menanamkan keagungan kepada Allah, untuk menanamkan kepada umat keagungan kepada Rasulnya dengan memanfaatkan hari-hari besar Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya teringat pesan Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berupaya untuk menyelamatkan umatnya dari cengkraman Raja Fir'aun yang zalim, dari para pejabat-pejabatnya yang zalim. Apa yang Allah ingatkan kepada Nabi Musa? Wa dzakirhum bi ayamillah. Hei Musa, ingatkan umatmu dengan hari-hari besar Allah. Ingatkan umatmu untuk apa? Untuk mengeluarkan mereka daripada kezaliman menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tepat apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar Adani, bahwasanya dengan merawat munasabah, dengan mengambil fursah, mengambil kesempatan untuk mengajarkan ke umat, selalu mengingatkan umat terhadap munasabah yang terjadi di dalam apa yang ada dalam sejarah, itu mampu menanamkan keagungan kepada Allah, menanamkan keagungan kepada Rasul, serta ligharsi nusratil imaniyah, bagaimana memperjuangkan keimanan. Berarti saya mau tanya, kalau seperti itu berarti sejarah penting atau tidak? Jawab yang kompak, sejarah penting atau tidak? Sejarah penting atau tidak? Siap belajar sejarah? Siap pahami sejarah? Siap pelajari sejarah? Takbir! Makanya saudara, kenapa sih dulu daripada mertuanya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi yang memerdekakan atau menyelamatkan daripada Al-Quds, kenapa dulu merayakan peringatan Maulid seperti yang kita rayakan saat ini? Kenapa? Karena mereka dengan mengingatkan sejarah Nabi mau untuk membangkitkan jiwa perjuangan, membangkitkan semangat yang dulu ada dari Nabi dengan para sahabatnya. Makanya gak heran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita begitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Tegas Allah sampaikan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Allah ceritakan kepada nabinya sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu dan bagaimana keadaan umatnya, keadaan penolakan dari musuh-musuhnya diceritakan Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ini kayaknya yang hadir 1 juta, yang sholawat 5 orang doang kayaknya nih. Saya mau tanya, ini sekarang lagi peringatan apa? Peringatan Maulid. Saya mau tanya, kalau peringatan Maulid dengar nama Nabi gak sholawat, pantas atau tidak? Jawab yang kompak, peringatan Maulid dengar nama Nabi gak sholawat, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas saudara. Ini peringatan Maulid, nama Nabi disebut gak sholawat. Apa tujuan kita hadir ke Maulid? Mau nyari kebuli. Tujuan kita datang kemari mau ngebahagiain Nabi, betul? Kita ya stasir nanti waktu mahalul qiyam kita berdiri, tujuannya apa? Kita ngerasain kalau Nabi hadir. Kenapa kita hadir? Kita pengen nyenengin Nabi, kita pengen kebahagiaan Nabi. Makanya dalam salah satu kitab disebutkan salah seorang ketika bertemu Nabi dalam mimpinya, kemudian menceritakan perbedaan pendapat antar ulama tentang Maulid. Jawaban Nabi simpel, saudara. Nabi katakan man fariha bina farih nabi. Siapa yang suka cita senang dengan aku dengan merayakan Maulid, farih nabi, maka kami kata Nabi juga senang dan bersuka cita kepada yang senang dengan Nabi. Maksudnya apa? Kalau orang merayakan Maulid niatnya mau ngebahagiain Nabi, Nabi bakal senang. Orang kalau merayakan Maulid niatnya mau membahagiakan, menyenangi Nabi, maka Nabi juga akan senang. Berarti saya mau tanya, kalau datang Maulid niatnya mau nyenengin Nabi, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dan salah satu cara menyenangkan Nabi adalah kalau dengar nama Nabi, baca sholawat. Jangan mulut pelit, jangan
jangan mulutnya bakhil. Itu tanda kalau hati kita sedang dalam keadaan kotor. Dengar nama nabinya enggak bersolawat. Makanya dalam salah satu riwayat Nabi SAW mengatakan bahwasanya seseorang yang kalau disebut namanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak bersolawat, yaumul kiamah enggak bisa melihat wajah Nabi. Saya mau tanya yang hadir di sini, kalau yaumul kiamah enggak lihat wajah Nabi, untung apa rugi? Jawab yang keempat, yang hadir di sini, kalau yaumul kiamah enggak lihat Nabi, untung apa rugi? Untung apa rugi? Saya mau tanya yang hadir di sini, mau lihat wajah Nabi? Mau lihat wajah Rasulullah? Maka kalau yang mau lihat wajah Nabi, siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Kalau dengar nama Nabi, siap baca sholawat? Sallu ala Nabi. Jangan saudara. Kenapa sih ulama kita ngajak nih majelis kayak begini? Karena dia tahu mungkin kita kalau di rumah jarang buat sholawat nyebut nama Nabi Muhammad, betul? Mungkin kita kalau datang di rumah sendirian lebih banyak main handphone, betul apa betul? Betul apa betul? Saking banyaknya kadang mata masih belekan, mulut bau jigong, bangun tidur bukannya baca doa, baca WA. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya nih mumpung duduk di majelis ilmu, majelis maulid, igtanim furasakum, maksimalkan kesempatan. Setiap dengar nama Nabi harus baca sholat. Siap baca sholawat? Kalau dengar nama Nabi siap baca sholawat? Sallu ala Nabi. Usalli mubarak. Nyampe mana tadi tuh? Lo nggak ada yang fokus nih. Hah? Lapar. Muka-muka lapar kayaknya nih. Nyampe mana tadi? Ini nggak ada yang lulus nih. Itu sholawat gue lagi ngomel. Lu denger nama Nabi gak sholawat bagaimana? Sebelum sholawat ngebahas apaan? Hah? Ngebahas apa? Sejarah, ngebahas pentingnya sejarah. Tadi penting sejarah pertama bagaimana Allah pesankan ke Nabi Musa untuk ingatkan mereka hari-hari besar Allah. Yang kedua, bukan cuma kepada Nabi Musa, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Allah kata, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menerjemahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para anbiya dan para umat-umatnya, bagaimana umat-umat Nabi terdahulu melakukan perlawanan, penolakan terhadap ajakan dakwah tauhidnya para anbiya. Untuk apa sih Allah ceritakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah sebut ada 3 sih. Yang pertama, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan jiwa Nabi. Saya mau tanya nih yang hadir di sini, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira jiwanya kokoh atau lemah? Jawab yang keempat, jiwa Nabi kokoh atau lemah? Kokoh atau lemah? Jiwa Nabi, saya mau tanya, imannya Nabi naik terus atau turun? Naik atau turun? Kira-kira Nabi itu memiliki iman yang kuat atau yang lemah? Kuat atau lemah? Artinya apa saudara? Jiwa Nabi kokoh, iman Nabi kuat. Sekuat-kuatnya Nabi saja, sekokoh-kokohnya Nabi saja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu poin penting. Ada doa. Tadi doain apa ya? Fokus. Nanti Habib ini bakal ke depan. Setuju? Setuju? Kalau lu nggak fokus, gue juga nggak fokus nih. Gue lupa beneran deh. Nyampe mana tadi? Bentar lagi gue selesai dah nih. Gue habisin nih sekarang nih. Biar pada nengok ke belakang. Setuju? 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 Matanya nengok ke sono. Kita doakan Habib Hamidun Nagib mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca sama-sama. Tala'al badr. Ahlan wa sahlan Sayyidil Walid Abu Habib Hamidun Nagib.
bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim. Ahlan wa sahlan Sayyidil Watabu yang Habib Hamid Al-Nagib bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim. Siap lanjut? Lanjut apa udahan? Lanjut apa udahan? Lo lanjut, gue udahan. Gue ngambek nih. Boleh gak ngambek? Boleh gak ngambek? Enak banget tuh, enggak aja lo. Tapi saudara, tadi dalam ayat itu ada 3 poin. Bahwasanya di dalam mempelajari sejarah, bagaimana Nabi saja yang kuat imannya, yang kokoh ketegarannya, yang tinggi kesabarannya, mendapatkan cerita dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka poinnya apa? Kalau Nabi saja yang kuat iman dan takwanya, kokoh dan sabar jiwanya, mendapatkan penguatan dengan sejarah, maka kita yang lemah imannya, yang rapuh tenaganya, yang tidak tegar kesabarannya, jauh lebih butuh untuk mendengarkan sejarah nabi-nabinya, sejarah Sayyidul Anbiya, untuk mengokohkan jiwa kita. Berarti saya mau tanya, belajar sejarah penting atau tidak? Belajar sejarah penting atau tidak? Siap pelajari sejarah? Siap pahami sejarah? Takbir! Nah, maka poin yang ingin saya sampaikan, antum ini sering hadir nih, muka-muka sering maulid nih, betul? Ini muka-muka sering kelihatan di piring-piring kebuli nih. Makanya kalau setiap hadir maulid itu Simtudurar yang dibaca bukan cuma sekedar didendangkan oleh tim hadroh yang luar biasa. Bukan cuma itu. Imam Al-Habib Ali Sahib Simtudurar menyusun kata demi kata, hikmah demi hikmah, pujian demi pujian untuk ta'alluq hati kita, untuk bisa menguatkan hati kita, untuk menambah mahabbah kita. Artinya apa? Kalau nggak paham bahasa Arab, yang belum ngaji ilmu nahwu shorof, yang nggak tahu maknanya, beli terjemahan. Biar kalau dibacakan oleh munsyidin dengan suara yang indah, tahu maknanya, paham artinya. Jadi selain mendapatkan maklumat dari ceramah, dia dapat juga dari sejarah yang ditulis oleh Al-Habib Ali Sahibus Simtudurar. Kira-kira siap atau tidak? Siap beli terjemah Simtudurar? Siap pelajari sejarah dengan terjemahnya? Takbir! Pelajari saudara, karena para ulama kita mampu meringkas dengan berbagai riwayat-riwayat yang sahih untuk mengantarkan kita, menyajikan kita dengan sejarah yang luar biasa. Makanya ketika kita paham sejarah, maka akan menguatkan jiwa kita, akan mengokohkan jiwa kita, dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian juga waja'aka fi hadhil haq, dan di dalam ayat ini, di dalam Al-Qur'an, di dalam isi adaran agama Islam berisi kebenaran. Artinya apa? Apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dalam sejarahnya, dalam syariatnya, maka itu merupakan kebenaran. Maka saya mau tanya di sini, yakin Islam benar? Yakin syariat benar? Yakin apa yang dalam Al-Quran benar? Takbir! Karena Allah Maha benar, maka apa yang disampaikan Allah pasti benar, mustahil salah. Betul? Kenapa saya perlu tekankan ini? Karena jangan heran akan muncul musuh-musuh Islam, akan memberikan keraguan, memasukkan keraguan-keraguan dalam akidah, dalam syariah, dalam ihsan. Apapun yang kita dengar dari guru-guru kita dengan landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka sam'an wa ta'atan, dengar, taati, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Siap pegang teguh aswaja? Siap pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Takbir! Maka dengan belajar sejarah, mendapatkan kebenaran,
kemudian wa mau'izatun, mendapatkan nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini, dengan hadirnya para zuriyah Nabi, kita nggak bisa melihat Rasulullah, tapi insya Allah kita bisa melihat para keturunannya yang mengalir dalam tubuhnya darah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada para habaib, para syiban, para tuan-tuan guru, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikabulkan hajat-hajatnya. Yang penyakit diangkat penyakitnya. Ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan pertama untuk guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, saya minta pembacaan suratul Fatihah untuk guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, yang alhamdulillah beliau sudah bebas pembebasan bersyarat. Namun saat ini masih banyak upaya-upaya dari gerakan intelijen hitam yang ingin mencelakai beliau, yang ingin kembali menangkap beliau, memasukkan beliau ke dalam penjara. Saya mau tanya nih umat Islam yang hadir di sini, kalau imam besar kita waktu bebas, kira-kira senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Saya mau tanya, kalau ada upaya intelijen busuk, intelijen hitam yang ingin menangkap kembali, kira-kira umat Islam diam apa lawan? Diam apa lawan? Siap jaga imam besar? Siap berjuang bersama imam besar? Takbir! Kita minta Fatihah yang kedua, Fatihah niat yang kedua tadi untuk menyelamatkan dan menjaga imam besar dan seluruh guru-guru kita yang senantiasa berjuang, karena masih banyak orang-orang yang memperjuangkan keadilan masih di penjara. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketegaran. Yang ketiga, pembacaan Fatihah ini diniatkan untuk para pelaku yang membunuh 6 pengawal imam besar. Tahu tentang tragedi KM 50? Tahu atau tidak? 6 pengawal imam besar yang menjaga imam besar beserta keluarga dibunuh, diduga dibantai terlebih dahulu. Buktinya setiap jenazah ditemukan ada 2 tembakan bersarang di dadanya, sudah. Ada jenazah yang maaf kemaluannya terbakar. Ada jenazah yang matanya keluar, mata tembakan tembus dari depan sampai ke belakang, sudah. Ada yang ditembak di tangannya dengan berbagai macam-macam lukanya. Ada yang kulitnya terkelupas dan berbagai macam jenis-jenis luka yang tidak layak untuk dilakukan ditemukan oleh dalam tubuh jenazah. Saya mau tanya, kalau keadaan jenazah dalam keadaan mati seperti itu, saya mau tanya, perilaku ini biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Anda bayangkan pelakunya yang pernah disidang dihukum bebas murni. Saya mau tanya, kalau membunuh 6 nyawa dihukum bebas, kira-kira ini hukuman adil apa zalim? Adil apa zalim? Makanya saya minta pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM ini, baik eksekutornya, otaknya, yang merestuinya, yang mengetahui tapi tidak membongkarnya, mudah-mudahan andai kata ada catatan hidayah, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Andai kata hidayah tidak tercatatkan bagi mereka, mudah-mudahan Allah berikan ujian azab di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah dan seluruh niat-niat kita yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan dan diberikan kemudahan dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala man nawa imamuna al-akbar Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab wa man nawa imamuna al-Habib Hamidun Nagib bin Syekh Bakar wa man nawa salafuna salih bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya minta izin kepada para syiban tidak bisa hadir karena malam ini juga bertepatan dengan haul daripada salah satu syuhada yang terbunuh dalam kasus KM 50. Mereka wafat tanggal 7 Desember. Kami kemarin Markas Syariah melakukan rangkaian haul, termasuk hari ini keluarga syuhada melakukan haul di rumah mereka masing-masing. Maka dengan rasa hormat tanpa mengurangi ta'zim kepada para syiban, saya mohon pamit dan izin untuk tidak bisa melanjutkan acara sampai selesai karena akan menghadiri acara tersebut. Tapi yang hadir di sini siap sampai selesai? Siap sampai selesai? Takbir! Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.